warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Fauziah. Saya dari mahasiswi Setiasas Al-Jailani. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas mata kuliah Ekonomi Kreatif dan Industri Halal. Di sini saya mendapat materi 3, yaitu tentang hubungan ekonomi kreatif dan industri kreatif. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang konsep ekonomi kreatif. Pemberian istilah dan konsep ekonomi kreatif merupakan penggerak penciptaan nilai ekonomi pada era ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif secara konsep pertama kali diperkenalkan oleh John Hawkins dalam bukunya yaitu Creative Economy: How People Make Money from Ideas. Dengan ringkas mendefinisikan ekonomi kreatif yaitu the creation of value as a result of idea. Ada 3 bagian yang akan menunjang model industri ekonomi kreatif yang menjadikannya kuat dan saling berkaitan dan berhubungan. Disebut juga dengan the triple helix problem. Yang pertama ada intelektual, yang kedua ada bisnis, dan yang ketiga ada pemerintah. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang intelektual. Intelektual adalah sekelompok orang yang bertitik beratkan pada kepuasan dalam mencari keilmiahan, tidak mencari tujuan praktis. Mereka adalah para ilmuwan, filsuf, seniman, ahli, dan pakar metafisika yang menemukan kepuasan dalam penerapan ilmu pengetahuan, bukan dalam penerapan hasil-hasil. Yang kedua yaitu bisnis. Bisnis adalah suatu entitas organisasi yang secara legal dan sengaja diciptakan untuk menyediakan produk dan barang-barang, baik berupa produk dan jasa, kepada konsumen. Bisnis pada umumnya dimiliki oleh swasta dan dibentuk untuk menghasilkan profit dan meningkatkan kemakmuran para pemiliknya. Pemilik bisnis mereka bertujuan memperoleh keuntungan finansial sebagai hasil kerjanya dan tantangan risiko yang dihadapi. Ketataniagaan perdagangan dan bisnis diatur oleh hukum di suatu negara di mana bisnis itu berada. Yang ketiga yaitu government. Pemerintah mendefinisikan dengan pengertian di mana peranannya sebagai sebuah organisasi yang memiliki otoritas untuk mengelola suatu negara atau penyelenggara negara, sebagai sebuah kesatuan politik atau aparatur negara yang memiliki badan yang mampu memfungsikan dan menggunakan otoritas atau kekuasaan. Konsep pilar ekonomi kreatif di Indonesia yang dikemukakan oleh Purnomo menunjukkan bahwa ada 5 pilar ekonomi kreatif yang diperlukan untuk menyanggah pertumbuhan industri kreatif. Yang pertama yaitu ada sumber daya. Nah, sumber daya di sini merupakan input yang digunakan dalam proses menghasilkan nilai tambah output. Input berupa sumber daya alam dan sumber daya insani atau ide dan kreativitas. Yang kedua yaitu ada industri. Industri adalah kegiatan produksi yang menghasilkan produk kreatif. Unsur kreatif dari hasil produksi dikalikan dengan transaksi real. Yang ketiga yaitu teknologi. Teknologi adalah sebuah entitas baik berbentuk material dan non-material. Artinya teknologi di sini bukan hanya mesin atau fisik saja, tetapi teknologi juga termasuk seluruh teknik atau metode atau cara yang turut membentuk budaya. Yang keempat yaitu ada institusi. Institusi adalah tatanan sosial yang termasuk budaya, peraturan, serta hukum yang berlaku. Yang terakhir yaitu ada lembaga keuangan. Sebagai lembaga penyalur dana kepada pelaku bisnis yang membutuhkan untuk mengembangkan aktivitas industri atau usaha. Nah, lanjut kita membahas tentang industri kreatif. Menurut John Hawkins dalam bukunya yang berjudul Innovative Economy: How Individuals Make Cash from Talks, memberikan pemahaman bahwa industri kreatif adalah kegiatan yang menghasilkan input dan output berupa ide. Ide tersebut jika dikolaborasikan dengan kreativitas dapat menghasilkan karya yang memiliki nilai ekonomi. Contohnya kuliner, desain, grafis, musik, dan hal yang belum pernah tercipta sebelumnya. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang industri kreatif sebagai pilar perekonomian di masa depan.
Ide dan kreativitas terus didorong untuk menciptakan sebuah inovasi yang menciptakan nilai tambah lebih tinggi dan berwawasan global atau berbasis digital, dan tidak menyampingkan produk industri tersebut yang ramah terhadap lingkungan serta menguatkan citra dan identitas budaya bangsa. Sehingga dibutuhkan pilar-pilar sebagai model untuk industri kreatif, yaitu dengan menghadirkan model pengembangan ekonomi kreatif. Pilar industri kreatif bisa dijadikan sebagai pilar perekonomian di masa depan bangsa. Kelima pilar tersebut dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu industri. Industri merupakan bagian dari kegiatan masyarakat yang terkait dengan produksi, distribusi, pertukaran, serta konsumsi produk atau jasa dari sebuah negara atau di area tertentu. Yang kedua yaitu teknologi. Teknologi dapat didefinisikan sebagai suatu entitas baik material atau non-material yang merupakan aplikasi penciptaan dari proses mental atau fisik untuk mencapai nilai tertentu. Yang ketiga yaitu resources, sumber daya. Sumber daya yang dimaksudkan di sini adalah input yang dibutuhkan dalam proses penciptaan nilai tambah selain ide atau kreativitas yang dimiliki oleh sumber daya insani yang merupakan landasan dari industri kreatif ini. Yang keempat yaitu ada institution. Institution dalam pilar pengembangan industri kreatif dapat didefinisikan sebagai tatanan sosial di mana termasuk di dalamnya adalah kebiasaan, norma, adat, aturan, serta hukum yang berlaku. Dan yang terakhir itu ada financial intermediary. Lembaga intermediasi keuangan adalah lembaga yang berperan menyalurkan pendanaan kepada pelaku industri yang membutuhkan, baik dalam bentuk modal ataupun ekuitas maupun pinjaman dan kredit. Di zaman sekarang, dunia semakin berkembang, dan banyak orang-orang yang mulai sadar bahwa ide dan kreativitas bisa menjadi sumber penghasilan. Kita bisa melihat dari ide-ide yang unik dan karya-karya yang kreatif. Nah, dari situlah muncul istilah ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah kegiatan yang mengandalkan kreativitas, inovasi, dan juga ide. Jadi, bukan hanya sekedar membuat produk, tapi menciptakan sesuatu yang berbeda dan yang mempunyai nilai lebih. Nah, apa hubungannya dengan industri kreatif? Sebenarnya, industri kreatif merupakan bagian dari ekonomi kreatif. Bisa dibilang kalau industri kreatif itu merupakan tempat di mana ide-ide itu diwujudkan. Jadi bisa disimpulkan bahwa ekonomi kreatif itu adalah sumber-sumber idenya, sedangkan industri kreatif adalah tempat di mana ide-ide itu diwujudkan menjadi nyata. Keduanya saling melengkapi dan mempunyai peran penting untuk